Jadi gue nggak ngerasa nih yang lo bilang castingnya salah. Bagi gue tepat. Bagi gue tepat karena satu si cewek. Betul Kis. Ngomongin film bersama Bayu dan Edo. 진짜 너무 이쁘다. 쓰레기 좀 버리고 와줘. 버리긴 하겠는데 간만에 쉬러 온 사람한테 쓰레기 얘기부터 하는 거 좀 아닌 거 아니야? 지금 나 보러 온 게 아니라 여기 쉬러 왔어? 여기가 무슨 여관인 줄 알아? Sweet and Sour, film Korea di Netflix. Ya, sutradaranya si Lee Gyeong-gyeop, bintangnya Jang Kyung, Chae Soo-bin. Korea. Tapi yang dikenal sama banyak orang kita mungkin Crystal, karena Crystal ini membernya girl band FX. Ceritanya tentang si Hyuk sama Daeun. Jadi ada pasien namanya Hyuk yang ada obes ya. Ini ada perawat yang care banget sama dia namanya Daeun. Gitu, sehingga Naksir nih karena gila gue diperhatiin kayak gini gitu. Awalnya GR gitu kan, sampai akhirnya kayaknya dia suka juga nih sama gue. Dan dia pun suka. Nah, kemudian cerita tiba-tiba jadi arah nih, Bay. Ternyata ya, jadi si Hyuk kan ngomong gue akan menjadi kurus. jadi kurus. Terus Transisi. dia jadi atletis ya. Jadi atletis gue mikirnya anjing ini nggak bisa milih pemeran yang lebih mirip kali. Gue mikir gitu. Si Hyuk yang udah fit ini dia terpaksa transfer kerja ya. Ya, jadi kayak kalau di kita tuh mungkin rumah di Bogor kerja di Jakarta gitu. Sementara si perawat Daeun tuh kerja di rumah sakit Bogor mungkin gitu ya. Yang dia commute ya. Nah kebetulan di kantor barunya itu dia ketemu cewek yang secara personality mungkin berlawanan sama Daeun. Yang Ini kompetitif, jorok gitu ya. kompetitif, jorok, nggak peduli, bahkan dari pertama udah langsung ngajakin ribut nih, udah ngegas. Pokoknya kayak gak ada remnya nih, gak ada pagarnya nih orang. Tapi karena mereka akhirnya sering lembur, Ya kan dalam satu project mereka harus lembur harus kerja cuma berdua doang, menghabiskan waktu malam-malam terus. gitu. Nah, tapi kalau kita bicara lebih jauh, spoiler banget. Gua nggak tahu nih kita mau masuk wilayah spoiler gak? Kita masuk wilayah spoiler, kita warning aja. Oke, jadi udah warning ya. Nah, ternyata Hyuk yang pertama sama Hyuk yang kedua tuh dua orang yang berbeda ya. Di reviewnya kayak gitu loh. Jadi Itu dua di orang yang endingnya? berbeda. Di 10 menit terakhir gitu loh, di review bahwa yang gemuk itu sebenarnya namanya bukan Hyuk. Siapa gitu ya? Iya, Tapi juga kan? enggak, tapi sama si Om Duduk Daeunnya. Bayu. Iya. Oh iya. Iya, kan si Daeunnya bilang enggak Hyuk. Jadi Daeun itu kayak menemukan surrogate figur pengganti dari cowoknya nih, karena cowoknya karena sibuk Dan berlawanan juga berlawan. sifatnya semua. Nah, jadi cowoknya sibuk, nah dia menemukan figur pengganti si pasien ini. Jadi yang kayak hal-hal kecil, buang sampah, benerin lampu, kayak gitu-gitu. Nah, dia ketemu itu. Sementara si Hyuknya sendiri, ya Sama. dia menemukan figur pengganti berlawanan juga karakternya ya. Tapi karena dia kayak saling melengkapi ya, saling melengkapi, kerjaan beres dan gak banyak nuntut ya. Jadi dia kayak udah mulai nyaman nih sama si Crystal ini nih. Belum sama karakter siapa gitu. Jadi mereka masing-masing punya figur pengganti. Oke, jadi memang moral of the story rumput tetangga lebih hijau kan? Ya. Itu memang kalau menurut gue sih ya mereka kurang kompromi aja, karena ketika si Hyuk itu harus kerjanya di luar kota ya, dia kan yang udah langsung terima, iya kan, langsung terima. Yang si Daeun bilang lu nggak mau ngobrol dulu nih, terus lu kalau emang jauh ya kos lah gitu ya misalnya ya. Ini enggak kan commute gitu loh, commute terus yang kayak pakai gak enakan. Tapi to be fair, bukan niat mereka berdua untuk Kondisi involve sama orang lain, lain. kondisi kan. Iya, kondisi yang membuat gitu. Di film ini yang diangkat adalah memaksakan untuk adanya physical presence pas LDR malah jadi Ya. hancur. Karena Iya. mereka ketemu dalam keadaan capek, ngobrol juga nggak bisa. Ya. Gue sih ngelihat
film ini real banget gitu. Iya. Bahwa di tempat kerja lo menemukan cewek yang atraktif atau pas lawan jenis yang atraktif yang lo nggak berminat awalnya nggak berminat untuk deketin, tapi keadaan mau nggak mau membuat lo dekat. Menurut gue real banget. Jadi makanya tuh kan ada pepatah yang ala bisa karena biasa, itu kayak gitu kan. Ya, karena lu ketemu dulu, sana lu lama-lama Within ngerasa personal nyaman. jalanan sepupunya. Nah itu juga sama, makanya keluar pak istilah office romance gitu ya. Karena ketika intensitas lo lebih banyak sama dia, akhirnya lo kayak ngerasa ini gue punya belahan, kalau nggak mau dibilang belahan jiwa, gue punya belahan yang lain nih, tempat gue ngobrol juga di situ gitu, rasa menemukan kenyamanan. Tapi secara film ini gue ngerasa babak menuju revelationnya tuh kejauhan, maksudnya gue bisa lebih padat lagi sih kayak gitu ya, terutama yang adegan di rumah sakit di awal-awal ya, itu banyak pengulangan sih gitu ya. Walaupun setelah dikasih revelation ya, plot twistnya nih di belakang lo yang pantas dia begini. Jadi waktu yang transisi yang di bandara itu banyak di awal, gue ngeliat kok dari adegan ini tuh transisi di bandara si Daun tuh lagi di depan gitu kan, terus si Ryuk yang versi obes ini kok gitu. Adegan sebelumnya kan mereka lagi kayak lagi belanja gitu kan, kok gini tuh tahu gitu ya. Gue merasa editingnya kacau, nggak taunya memang ada penjelasannya di belakang. Dari segi cerita gue suka, tapi gue ngerasa ada masalah di casting. Jadi gue nggak ngerasa nih yang lo bilang castingnya salah, bagi gue tepat. Bagi gue tepat karena satu si cewek yang di kantor lebih cantik dari yang di rumah ya. Rumput tetangga yang tadi dulu. Rumput tetangga lebih hijau. Gue ngerasa secara durasi juga pas. Gue ngerasa adegan di rumah sakit itu untuk establishing memang pas segitu, nggak kelebihan. Mungkin juga gini, ini tipe film yang karena ada plot twist terus kita jadi mikir, tapi ya di depannya gini ya, mungkin kalau nonton kedua kali, kalau gue nonton kedua kalinya, gue bisa lebih suka. Gitu ya, karena jadinya tinggal merhatiin detail-detail yang udah dibuka di ending gitu ya, tinggal kita lihat lagi, iya emang awalnya gini, kayak gitu sih. Oke. Lu berapa skor? Skor gue 8. Gue di Sweet and Sour ini karena itu tadi ya, gue mungkin butuh nonton kedua kalinya untuk bisa lebih mengapresiasi saat ini. Gue 6,5. Oke, gimana yang udah nonton, suka atau enggak, silahkan komen ya, like, subscribe. Makasih udah nonton. Ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.